Malam itu, suasana di rumah kecil ujung gang terasa berbeda. Lampu ruang tengah masih menyala, meskipun waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Dinda sudah tertidur lebih awal setelah seharian bermain dan membantu menyapu halaman. Namun Raka masih duduk di depan meja belajar yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Di atas meja terdapat kartu peserta seleksi beasiswa SMA unggulan tingkat provinsi. Besok adalah hari yang selama ini ia tunggu. Hari yang menjadi langkah besar dalam hidupnya. Tetapi semakin dekat waktunya, semakin sulit ia merasa tenang. Buku matematika terbuka di depannya. Tetapi sejak beberapa menit terakhir, matanya tidak lagi membaca. Pikirannya melayang kemana-mana. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika nilainya tidak cukup? Bagaimana jika semua pengorbanan ayahnya sia-sia? Bagaimana jika ia mengecewakan semua orang yang percaya kepadanya? Raka menghela nafas panjang. Saat itulah Arman keluar dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. Masih belajar? Raka tersenyum tipis. Sudah selesai sebenarnya. Terus kenapa belum tidur? Raka terdiam. Arman langsung mengerti. Gugup. Raka mengangguk. Arman duduk di samping anaknya. Untuk beberapa saat, mereka hanya menikmati teh hangat dalam keheningan. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar bersahutan. Ayah dulu juga pernah gugup seperti itu, kata Arman tiba-tiba. Raka menoleh. Waktu mau ujian, bukan? Lalu? Waktu masih seusiamu? Raka terlihat penasaran. Ayah pernah punya mimpi besar? Arman tertawa kecil. Pernah. Mau jadi apa? Arman memandang keluar jendela. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia memikirkan hal itu. Dulu ayah ingin jadi guru. Raka terkejut. Serius? Iya. Kenapa gak jadi? Senyum Arman perlahan memudar. Karena pertanyaan itu membawa kembali kenangan yang sudah lama tersimpan. Waktu ayah lulus SMP, kakek sakit. Raka mendengarkan dengan seksama. Biaya berobat waktu itu besar. Jadi ayah berhenti sekolah dan mulai bekerja. Sedih ya? Pasti. Arman tersenyum. Tapi hidup kadang memang begitu. Menyesal? Arman menoleh kepada anaknya. Dulu mungkin iya. Sekarang, kalau melihat kamu tidak lagi. Raka terdiam. Arman melanjutkan. Karena sekarang ayah melihat seseorang yang bisa melanjutkan mimpi yang dulu tidak sempat ayah kejar. Mata Raka mulai terasa hangat. Ia segera menunduk. Tidak ingin ayahnya melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Beberapa saat kemudian, Dinda keluar dari kamar
sambil membawa secari kertas. "Aku belum tidur." Arman tertawa. "Tadi katanya ngantuk." "Aku lupa kasih ini." Dinda menyerahkan kertas itu kepada Raka. Di atasnya terdapat gambar yang dibuat dengan pensil warna. Ada seorang anak berdiri di depan sekolah besar sambil memegang piala. "Itu siapa?" "Kakak." Raka tersenyum. "Lalu ini?" "Itu sekolah baru kakak nanti." Raka tertawa kecil. Kemudian Dinda membalik kertas itu. Di bagian belakang tertulis, "Kak Raka pasti berhasil." Raka langsung memeluk adiknya. "Makasih." Dinda tersenyum lebar. "Lihat ya, besok kakak pasti berhasil." Kemudian ia berkata polos, "Kalau ibu ada di sini, pasti ibu juga bilang gitu." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Arman menunduk. Raka menggenggam kertas itu lebih erat. Sudah hampir 10 tahun. Tetapi kerinduan terhadap Sulastri masih hidup di rumah itu. Tidak pernah benar-benar pergi. Pukul 3 pagi, alarm berbunyi. Arman langsung bangun. Ia memasak nasi dan telur sederhana untuk sarapan. Hari itu mereka harus berangkat sangat pagi. Bus pertama menuju kota berangkat pukul 5. Setelah bersiap, Arman dan Raka berjalan kaki menuju terminal kecil yang berjarak hampir 2 km dari rumah. Udara pagi terasa dingin. Langit masih gelap. Di sepanjang jalan tidak banyak percakapan. Masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Sesampainya di terminal, Arman membeli 2 tiket, menggunakan sebagian uang yang tersisa dari hasil penjualan jam tangan peninggalan ayahnya. Saat menyerahkan uang kepada petugas loket, hati Arman kembali terasa sesak. Jam tangan itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Namun, demi masa depan Raka, ia tidak pernah menyesali keputusannya. Bus akhirnya datang. Mereka naik dan duduk di kursi bagian tengah. Sepanjang perjalanan, Raka memandangi sawah, jalan raya, dan gedung-gedung yang semakin banyak terlihat ketika mereka mendekati kota. Jantungnya berdegup semakin kencang. Sekitar 2 jam kemudian mereka tiba. Ketika sampai di lokasi seleksi, Raka langsung terpukau. Gedung tempat tes berlangsung sangat besar. Halamannya dipenuhi peserta. Banyak yang datang bersama ayah dan ibu mereka. Sebagian turun dari mobil yang mewah. Sebagian membawa tas baru dan perlengkapan lengkap. Ada yang datang bersama guru pendamping. Ada yang ditemani seluruh keluarganya. Raka perlahan menunduk. Ia melihat sepatu di kakinya. Tas yang sudah beberapa kali dijahit dan seragam yang warnanya mulai memudar. Tiba-tiba rasa percaya dirinya menghilang. "Ayah, ya, aku merasa tidak pantas ada di sini.
Arman menatap anaknya. "Kenapa?" "Lihat mereka." Arman mengikuti arah pandangan Raka, kemudian tersenyum. "Dulu waktu ayah pertama kali kerja di proyek besar, ayah juga merasa seperti itu. Maksudnya, semua orang terlihat lebih hebat. Lalu, Arman mengusap pundak anaknya. Orang hebat bukan dilihat dari apa yang dimilikinya. Raka terdiam. Tapi dari apa yang diperjuangkannya. Raka menatap ayahnya. Dan ayah belum pernah melihat orang yang berjuang sekeras kamu. Kalimat itu membuat rasa minder yang sempat muncul perlahan menghilang. Tes akademik pun dimulai. Tepat pada pukul 8 pagi. Ratusan peserta memasuki aula besar. Soal-soal dibagikan. Suasana langsung hening. Raka membaca halaman pertama. Matematika. Kemudian IPA. Lalu logika. Awalnya ia gugup. Tetapi perlahan pikirannya mulai fokus. Ia mengingat malam-malam panjang yang ia habiskan untuk belajar. Ia mengingat tangan kasar ayahnya. Ia mengingat Dinda yang selalu percaya kepadanya. Dan ia mengingat mimpi yang selama ini ingin ia capai. 2 jam berlalu. Tes selesai. Setelah istirahat singkat, peserta dipanggil untuk wawancara. Nama Raka termasuk dalam kelompok awal. Saat masuk ke ruangan, jantungnya kembali berdebar. 3 pewawancara duduk di hadapannya. "Silahkan duduk. Terima kasih." Pertanyaan demi pertanyaan mulai diberikan. Tentang pelajaran favorit, tentang sekolah, tentang cita-cita. Kemudian salah satu pewawancara bertanya, "Kenapa kamu ingin mendapatkan beasiswa ini?" Raka terdiam beberapa saat. Lalu menjawab dengan jujur, "Karena saya ingin melanjutkan sekolah tanpa membebani ayah saya." Ruang menjadi lebih tenang. Pewawancara itu kembali bertanya, "Kalau mendapat beasiswa ini, apa hal pertama yang ingin kamu lakukan?" Raka berpikir sejenak. Kemudian tersenyum kecil. "Saya ingin pulang dan memberitahu ayah saya." Ketiga pewawancara saling berpandangan. "Hanya itu?" "Iya, Pak." "Kenapa?" Suara Raka mulai bergetar. "Karena saya belum pernah melihat ayah saya membeli sesuatu untuk dirinya sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Semua selalu untuk saya dan adik saya. Salah satu pewawancara perlahan menunduk. Raka melanjutkan, "Saya ingin beliau tahu kalau perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia." Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Kemudian pewawancara lain bertanya, "Apa yang membuatmu terus belajar?" Raka menarik nafas panjang. "Setiap malam saya melihat ayah pulang dalam keadaan lelah." Matanya mulai berkaca-kaca.
Kadang bajunya basah karena hujan. Kadang tangannya terluka karena pekerjaan. Saya tidak punya cara lain untuk membantu beliau selain belajar sebaik mungkin. Ruangan kembali hening. Lalu pertanyaan terakhir datang. Kalau ternyata kamu gagal mendapatkan beasiswa ini? Raka menunduk sesaat. Saya pasti sedih. Setelah itu, Raka mengangkat kepalanya. Saya akan mencoba lagi. Kenapa? Karena suara terdengar lebih tegas. Karena ayah saya tidak pernah berhenti berjuang untuk saya. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang langsung berbicara. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang terdengar. Sementara itu, Arman menunggu di luar gedung. Sejak pagi ia belum makan. Uang yang tersisa harus dihemat untuk perjalanan pulang. Sesekali rasa nyeri di dadanya kembali muncul. Ia menekan dadanya perlahan, lalu menarik nafas panjang. Namun, ketika mengingat Raka sedang berjuang di dalam, ia kembali tersenyum. Baginya, semua rasa sakit itu tidak berarti dibandingkan masa depan anak-anaknya. Menjelang sore, seluruh rangkaian seleksi selesai. Raka keluar dari gedung. Wajahnya terlihat lelah tetapi lega. Ayah, bagaimana? Sudah selesai perasaanmu? Raka tersenyum. Aku sudah melakukan yang terbaik. Mendengar jawaban itu, Arman merasa bangga. Apapun hasilnya nanti, anaknya telah berjuang dengan sepenuh hati. Seminggu kemudian, hari pengumuman tiba. Halaman sekolah dipenuhi siswa dan guru. Semua menunggu hasil seleksi tahap pertama. Daftar nama akhirnya ditempel. Raka mencari namanya dengan jantung berdebar. Lalu ia menemukannya. Raka Ardiansyah lolos seleksi tahap pertama. Bukan hanya lolos, ia termasuk peserta dengan nilai tertinggi. Guru-guru langsung memberikan selamat. Bu Ratna hampir menitikkan air mata. Kepala sekolah menyalami Raka dengan bangga. Ketika Arman menerima kabar itu, ia hanya duduk diam beberapa saat. Lalu air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Semua pengorbanan, semua kelelahan, semua malam yang panjang untuk pertama kalinya terasa mulai membuahkan hasil. Namun, di tempat lain, kebahagiaan itu tidak dirasakan semua orang. Di rumah mewah milik Reno, suasana justru terasa dingin. Di atas meja terdapat daftar peserta yang lolos seleksi. Salah satu nama diberi lingkaran merah, Raka Ardiansyah. Reno berdiri di samping ayahnya. Itu dia. Ayahnya mengangguk pelan. Anak ini terlalu menonjol. Reno mengepalkan tangan. Kalau dia terus seperti ini, dia pasti dapat beasiswanya. Ayahnya menutup kertas tersebut perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, dalam dunia ini, Reno, tidak selalu yang paling layak yang menang. Reno menatap ayahnya. Maksud ayah? Pria itu berdiri dan berjalan ke arah jendela.
kadang memang adalah yang memiliki jalan. Perlahan senyum muncul di wajah Reno. Berarti kita punya jalan? Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponsel dari atas meja. Kemudian mencari sebuah nomor. Beberapa detik kemudian sambungan telepon tersambung. "Selamat malam." Suara di seberang menjawab. Pria itu menatap kembali daftar peserta yang masih terbuka. Tatapannya berhenti tepat pada nama Raka. Lalu ia berkata pelan, "Besok saya ingin bertemu. Ada satu peserta yang perlu kita bicarakan." Telepon ditutup. Ruangan kembali hening. Namun kali ini keheningan terasa mengancam. Sementara itu, di rumah kecil ujung gang, Raka belajar seperti biasa. Dinda sudah tertidur. Arman duduk memperhatikan anak sulungnya dengan penuh kebanggaan. Mereka percaya bahwa kerja keras dan kejujuran akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Mereka tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya mimpi yang diperjuangkan Raka selama ini tidak lagi hanya terancam oleh kemiskinan, tetapi oleh manusia. Dan permainan sesungguhnya baru saja dimulai.